Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah panggilan untuk tidak menjadi bodoh, bertobat dan kembali beriman kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan keji perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka akan ditimpa kegentaran, sebab Allah menyertai orang benar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 14, ayat 1 sampai ayat 5, yang merupakan refleksi dari sifat universal keberdosaan manusia, dan kebodohan orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Pada masa penulisan Mazmur ini, bangsa Israel sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemurtadan rohani, ketidakadilan sosial, dan ancaman eksternal dari negara-negara tetangga. Kata-kata pemazmur mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi moral dan spiritual masyarakat mereka, seiring dengan meluasnya penolakan terhadap otoritas Tuhan, dan kerusakan moral yang diakibatkannya. Bahasa dan gambaran yang digunakan dalam Mazmur ini, dengan jelas menggambarkan akibat dari keberdosaan dan ketidakpercayaan manusia, membandingkan kebodohan orang-orang yang menyangkal Allah, dengan hikmat orang-orang yang takut akan Dia. Pemazmur menyesali kebejatan dan kejahatan yang merasuki masyarakat, dan menyoroti konsekuensi tragis bagi orang yang berpaling dari Allah, dan yang bahkan mengejar kejahatan. Secara keseluruhan, Mazmur ini berfungsi sebagai pengingat abadi akan adanya kebutuhan universal untuk bertobat dan kembali beriman kepada Tuhan, serta konsekuensi destruktif dari penolakan otoritas dan hikmat-Nya. Hal ini sejalan dengan pengalaman manusia yang bergulat dengan realitas dosa, dan kerinduan universal akan penebusan, dan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan bagi kita hari ini, menggemakan kebenaran abadi, yang mengingatkan kita akan kebodohan menyangkal keberadaan Tuhan, dan terlalu percaya pada hikmat dan kekuatan diri sendiri. Di dunia yang ditandai dengan sekularisme, materialisme, dan relativisme moral, banyak orang tergoda untuk hidup seolah-olah tidak ada Tuhan, mengejar keinginan dan ambisi mereka sendiri tanpa menghiraukan kehendak-Nya. Namun, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kebodohan, dan bertobat, serta kembali beriman kepada-Nya, mengakui kebutuhan kita akan bimbingan, pengampunan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara-cara praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, marilah kita memeriksa hati dan sikap kita, mengakui hal-hal di mana kita telah melakukan kebodohan dalam menyangkal keberadaan Tuhan, atau mempercayai pemahaman kita sendiri yang terbatas. Marilah kita dengan rendah hati bertobat dari dosa-dosa kita, dan kembali beriman kepada Tuhan, memohon pengampunan dan bimbingan-Nya, dalam semua aspek kehidupan kita. Kedua, marilah kita dengan iman, menghadapi budaya sekularisme dan relativisme moral yang ada, dan dengan berani mewartakan kebenaran firman Tuhan dan kasih penebusan-Nya, bagi semua orang. Melalui kata-kata dan tindakan kita, marilah kita memberikan kesaksian tentang kuasa transformatif, dari pertobatan dan iman,
mengundang orang lain untuk mengalami sukacita dan kepuasan yang datang dari mengenal Tuhan secara pribadi. Yang terakhir, marilah kita memupuk gaya hidup dengan pertobatan dan iman yang berkelanjutan, terus-menerus berpaling kepada Tuhan, khususnya di saat-saat pencobaan dan godaan. Semoga kita tidak pernah berpuas diri atau bangga dengan kemampuan diri sendiri, namun tetap rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Tuhan, untuk menopang kehidupan kita setiap hari. Marilah kita hidup sebagai pelayan kebenaran Allah yang bijak dan setia, menyinari terangnya dalam kegelapan, dan mengarahkan orang lain pada pengharapan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mengakui kebutuhan kami akan pengampunan dan anugerah-Mu. Bantulah kami untuk meninggalkan kebodohan, dan bertobat serta kembali beriman kepadamu. Semoga kebenaran-Mu bersinar terang dalam hidup kami, menarik orang lain untuk mengenal-Mu, dan mengalami kasih serta penebusan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.